Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Berbagai mobil hias berbentuk maskot daerah ditampilkan pada pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Bangunan SDN Basirih 3 Banjarmasin rusak selama bertahun-tahun. Akibat krisis ekonomi dan penyalahgunaan nafsa, orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasin makin banyak. Beserta musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, ikuti pawai ta'aruf. Religi, keberagaman budaya dibangkang menjadi tradisi kesejahteraan yang menjamin hidup sejahtera. Pawai ta'aruf MTQ digelar di kawasan Ahmad Yani kilometer 36 Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Peserta MTQ yang mengikuti pawai ini menggunakan mobil hias berbentuk maskot khas daerah masing-masing. Dengan mobil hias tersebut, mereka melintasi Jalan Ahmad Yani Martapura hingga Bundaran Simpang 4 Banjarbaru dan kembali lagi ke Martapura. Ribuan warga pun memadati sisi jalan sepanjang kawasan Ahmad Yani Martapura menyaksikan pawai ta'aruf ini. Masyarakat kita sangat antusias menyambutnya karena masyarakat kita memang masyarakat yang religi, dan kita berterima kasih bahwa kita yang tercinta ini kedatangan para pecinta-pecinta Al-Quran dari seluruh Nusantara di Republik ini, dan kita berharap tentunya semua masyarakat kita dan baik panitia maupun tamu dari luar kita sama-sama menyukseskan. Semuanya adalah demi syiar Islam dan tentunya semuanya kita dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran terus bersinar memberikan penerangan hati buat setiap insan, khususnya kaum muslimin di seluruh Kalimantan Selatan, Indonesia dan bahkan dunia. Bisa tumbuh di segala musim. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi pada Rabu hari ini di Taman Kiram, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29, pemerintah Banjarmasin menyiapkan sejumlah objek wisata, salah satunya air mancur menari. Objek wisata yang berlokasi di Taman Kamboja, kawasan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah tersebut bakal dibuka setiap malam untuk penyelenggaraan MTQ. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan air mancur menari biasanya hanya beroperasi pada akhir pekan saja, yakni Sabtu malam dan Minggu malam. Khusus untuk penyelenggaraan MTQ kali ini, objek wisata tersebut dibuka setiap malam agar peserta MTQ dan tamu undangan dari luar daerah dapat menikmati hiburan air mancur menari. Nah, yang di Banjarmasin mungkin mereka juga pasti akan datang ke sini. Nanti walaupun ada pawai ta'aruf, juga ada kegiatan di sungai, di Siring. Kemudian masyarakat yang ingin melihat suasana kota, karena ini kan datang dari seluruh Indonesia dan kebanyakan mungkin juga belum pernah ke Banjarmasin. Sekalian Taman Kamboja, air mancur menarinya itu sudah lama tidak dipergunakan, walaupun di akhir pekan dihidupkan. Jadi paling tidak ada ruang-ruang rekreasi di Banjarmasin yang bisa dikunjungi. Nanti lagu-lagunya bisa disesuaikan dengan selawatan. Ibnu Sina menambahkan musik air mancur menari akan disesuaikan dengan nuansa Islami seperti lagu-lagu salawat. Dari Banjarmasin,
Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Menjelang musabakah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29, Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin menyiapkan sejumlah petugas kebersihan. Petugas kebersihan disiapkan untuk mengantisipasi penumpukan sampah di tempat-tempat penyelenggaraan MTQ. Pasalnya pada pelaksanaan MTQ nanti, jumlah peserta dan warga yang menyaksikan diperkirakan lebih dari 7.000 orang. Kita sudah ada 10 orang yang memang sudah termasuk bersama-sama juga dengan provinsi. Tim ini ada tim kebersihan, kita sama-sama provinsi dan kabupaten Banjar, semua kita termasuk di tim sana. Itu sifatnya tambahan kah atau lembur ke mereka? Yang 10 orang lembur, bukan tambahan. Tapi dari berdasarkan informasi sementara dari EO pelaksana MTQ, mereka juga ada menambah merekrut orang gitu. Dari EO-nya. Oh, dari EO malah. Bukan dari kita. Ke-10 itu titiknya yang di 2 venue itu loh, Pak. 2 venue. Oh, di Sabila. Tapi kita terpusat, kita terpusat di Masjid Jami. Di Banjarmasin ada 2 masjid yang akan menjadi tempat penyelenggaraan MTQ, yakni Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Berbagai mobil hias berbentuk maskot daerah ditampilkan pada pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Bangunan SDN Basirih 3 Banjarmasin rusak selama bertahun-tahun. Akibat krisis ekonomi dan penyalahgunaan nafsa, orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasin makin banyak. Bangunan Sekolah Dasar Negeri SDN Basirih 3 Banjarmasin memprihatinkan. Sekolah yang berlokasi di kawasan Banjur Dalam, Banjarmasin Barat tersebut rusak di beberapa ruang kelas. Total ada 4 kelas yang rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian dinding dan plafon. Kerusakan pada sejumlah ruang kelas ini terjadi selama bertahun-tahun dan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi mengatakan, SDN Basirih 3 akan diperbaiki dengan dana alokasi khusus atau DAK, bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya perbaikan akan dilaksanakan sejak tahun 2022 ini hingga 2023 mendatang. Skala prioritas itu di Basirih 3 yang banyak menerima bantuan, sehingga itu sudah mempunyai tanahnya kosong, sehingga itu yang menjadi perhatian pemerintah pusat lewat data deposit mereka. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan nanti di 2022 dan 2023 ini. Kenapa jadi Basirih 3, Pak? Kondisinya memang separah itu, Pak? Atau? Iya, karena mereka kemarin ada beberapa kekurangan ruang kelas, ada beberapa kekurangan ruang guru, sehingga itu menjadi prioritas pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan itu. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk perbaikan sekolah rusak senilai 2,1 miliar rupiah. Perbaikan SDN Basirih 3 dianggarkan 700 juta rupiah dari dana tersebut, sedangkan sisanya untuk perbaikan sejumlah sekolah rusak lainnya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan.
pembudidaya melon di Kelurahan Cempaka, Banjarbaru bersama pemerintah setempat menggelar panen perdana buah melon. Panen perdana melon digelar Senin pagi di lahan seluas setengah hektar yang berlokasi di Kecamatan Cempaka. Salah satu pembudidaya Dwi Bowo mengatakan, dari lahan setengah hektar ini, buah melon yang dihasilkan sekitar 6,5 ton. Untuk luasan tanaman melon yang sekarang ini, luasannya ada 1/4 hektar. Dengan isi tanaman 1.500 batang. Diperkirakan Pak dengan umur berapa nih Pak? Umur sampai saat ini mulai pindah tanam itu 63 hari. Berarti ini siap panen Pak atau belum? Sudah waktunya, cuman itu tergantung kadang-kadang permintaan pedagang. Kalau pedagang ada ya langganan saya yang dia nyuplainya ke Indogrosir. Inilah salah satu demplot pertanian perkotaan yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Banjarbaru, adalah kelompok tani Anika Tani khusus penanaman melon. Alhamdulillah hasilnya dari setengah hektar kurang lebih 1.500 pohon. Rata-rata yang terbesar adalah 3,5 kg per buah melon di pertanian di perkebunan ini, bekerja sama dengan PTPAL yang kemitraannya dalam rangka pemberian pupuk dan membantu teknologi dan lain-lainnya. Budidaya melon di Kelurahan Cempaka ini merupakan salah satu program pertanian perkotaan dari pemerintah Banjarbaru. Program ini akan terus ditingkatkan agar ketahanan pangan melalui pertanian tetap terjaga. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Memperingati Hari Pangan Sedunia ke-42, pemerintah Banjarbaru menggelar pasar murah produk pertanian. Pasar murah digelar di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarbaru, Selasa pagi. Pada pasar murah ini disediakan berbagai produk hasil pertanian, yakni sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga ada sejumlah komoditas sembako seperti beras, telur, gula, minyak goreng, dan ayam potong. Ratusan warga pun antusias berbelanja di pasar ini karena produk hasil pertanian dan sejumlah komoditas sembako yang dijual harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kalau perbandingannya, kalau yang dari pemerintah ya sangat murah. Murah Bu ya? Yes. Apa aja yang Ibu beli hari ini? Telur, ayam, bawang, cabai. Berapa Bu perbedaan harga di pasar dengan harga di sini Bu? Jauh, kalau telur harganya bisa selisih 5.000. Kalau ayam juga 5.000 lebih lah. Lumayan Bu ya? Iya. Apa aja yang dibeli Bu selain itu Bu? Kalau sayuran kan ada di rumah, jadi beli yang kalau minyak nggak kebagian, gula nggak kebagian, udah habis. Itu meringankan tantangan di dapur. Terus sangat meringankan lah pengeluaran di dapur. Keinginannya gimana Bu dengan pasar murah ini? Apakah sering-sering dilakukan atau gimana? Kalau bisa sering-sering aja saya nyaman. Ada telur, gula, kebutuhan sembako. Gimana Bu perbedaan harga di pasar dengan di sini? Sangat beda. Ini kan pasar 26, kalau telur 1 kilo ini kan 22. Sangat membantu banget. Karena Pak Kadis menghadapi inflasi yang akan datang ini terhadap para petani gimana nih Pak? Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah di Kota Banjarbaru kami bersama petani, pemerintah kota, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Banjarbaru menyelenggarakan pasar murah yang pada hari ini tanggal 11 Oktober yang insya Allah juga kami akan melaksanakan di kecamatan-kecamatan di Kota Banjarbaru pada hari Kamis dan tanggal-tanggal berikutnya. Pasar murah produk pertanian ini akan digelar kembali di seluruh kecamatan sekota Banjarbaru pada beberapa pekan ke depan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Berbagai mobil hias berbentuk maskot daerah ditampilkan pada pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Bangunan SDN Basirih 3 Banjarmasin rusak selama bertahun-tahun. Akibat krisis ekonomi dan penyalahgunaan nafsa, orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasin makin banyak. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Banjarmasin makin banyak. Data Dinas Kesehatan sejak Januari hingga September 2022, ODGJ di kota Seribu Sungai ini mencapai 1.441 orang. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, ODGJ dipicu krisis ekonomi dan penyalahgunaan nafsa atau obat-obatan golongan narkotika. Semakin banyak kita deteksi, semakin kita banyak temukan kan, semakin baik ya kan. Dan itu semakin melaksanakan standar pelayanan minimal kita yang memang ditargetkan. Dan itu dampak dari yang memang kita ketahui krisis ekonomi ya kan, COVID, kemudian ada pengaruh nafsa dan lain-lain. Jadi harapannya kita semakin mendeteksi, semakin mitigasi, semakin baik. Artinya tahun ini ada penambahan berapa jumlahnya? Ya, sampai September ini sekitar 1.441 sudah. Sementara 2021 kemarin 1.431. Jadi di bulan 9 sudah sama dengan 2021. Dari 1.441 ODGJ tersebut, sebagian sudah ada yang sembuh, sebagian lagi masih dirawat di rumah sakit jiwa, rawat jalan, dan dalam pemantauan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemerintah Banjarmasin menggencarkan penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang kini jumlahnya makin banyak. Tidak hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, pemerintah Banjarmasin juga melibatkan Dinas Sosial untuk menangani ODGJ. Kini sudah ada 60 ODGJ yang ditampung dan dirawat di rumah singgah Dinas Sosial, kawasan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Kepala Dinas Sosial Dolisah Bana mengatakan, ODGJ yang ditampung di rumah singgah rata-rata tidak diketahui identitasnya dan keluarganya pun tidak teridentifikasi. Rata-rata yang di rumah singgah itu orang keluarganya yang tidak teridentifikasi. Kan ada juga yang keluarganya tidak mau menerima karena kan ini satu aib keluarga, makanya dikembalikan ke keluarga. Kadang-kadang mereka tidak mau karena kan takut mengganggu, akhirnya ditampung di rumah singgah Iman itu. Untuk kisaran umur atau Pak kira-kira? Rata-rata ya 40 ke atas ya, 40 sampai 60. Ada berapa banyak Pak di rumah singgah itu? 60. 60. Yang kita tampung karena keterbatasan tempat kita juga. Kalau memang mereka sudah keluarga mau menerima, mereka sudah kayak tadi di video itu kan mereka bisa bergaul dengan masyarakat, tidak mengganggu lagi ya kita kembalikan ke keluarga. Dolisah Bana menambahkan, ODGJ di rumah singgah ini rata-rata berusia 40 hingga 60 tahun. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru,
ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara, untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan, tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin, limbah, karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Berbagai mobil hias berbentuk maskot daerah ditampilkan pada pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Bangunan SDN Basirih 3 Banjarmasin rusak selama bertahun-tahun. Akibat krisis ekonomi dan penyalahgunaan nafsa, orang dengan gangguan jiwa di Banjarmasin makin banyak.
Peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan ikuti pawai ta'aruf. religi. Keberagaman budaya di Banten menjadi tradisi kesejahteraan yang menjamin hidup sejahtera. Pawai ta'aruf MTQ digelar di kawasan Ahmad Yani kilometer 36 Martapura Kabupaten Banjar Selasa pagi. Peserta MTQ yang mengikuti pawai ini menggunakan mobil hias berbentuk maskot khas daerah masing-masing. Dengan mobil hias tersebut, mereka melintasi Jalan Ahmad Yani Martapura hingga Bundaran Simpang 4 Banjarbaru dan kembali lagi ke Martapura. Ribuan warga pun memadati sisi jalan sepanjang kawasan Ahmad Yani Martapura menyaksikan pawai ta'aruf ini. Masyarakat kita sangat antusias menyambutnya karena masyarakat kita memang masyarakat yang religi, dan kita berterima kasih bahwa kita yang tercinta ini kedatangan para pecinta-pecinta Al-Quran dari seluruh Nusantara di Republik ini, dan kita berharap tentunya semua masyarakat kita dan baik panitia maupun tamu dari luar kita sama-sama menyukseskan. Semuanya adalah demi syiar Islam dan tentunya semuanya kita dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran terus bersinar memberikan penerangan hati buat setiap insan, khususnya kaum muslimin di seluruh Kalimantan Selatan, Indonesia dan bahkan dunia. Bisa tumbuh di segala musim. MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan akan dibuka Presiden Jokowi pada Rabu hari ini di Taman Kiram, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29, pemerintah Banjarmasin menyiapkan sejumlah objek wisata, salah satunya air mancur menari. Objek wisata yang berlokasi di Taman Kamboja, kawasan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah tersebut bakal dibuka setiap malam untuk penyelenggaraan MTQ. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan air mancur menari biasanya hanya beroperasi pada akhir pekan saja, yakni Sabtu malam dan Minggu malam. Khusus untuk penyelenggaraan MTQ kali ini, objek wisata tersebut dibuka setiap malam agar peserta MTQ dan tamu undangan dari luar daerah dapat menikmati hiburan air mancur menari. Nah, yang di Banjarmasin mungkin mereka juga pasti akan datang ke sini. Nanti walaupun ada pawai ta'aruf, juga ada kegiatan di sungai, di Siring. Kemudian masyarakat yang ingin melihat suasana kota, karena ini kan datang dari seluruh Indonesia dan kebanyakan mungkin juga belum pernah ke Banjarmasin. Sekalian Taman Kamboja, air mancur menarinya itu sudah lama tidak dipergunakan, walaupun di akhir pekan dihidupkan. Jadi paling tidak ada ruang-ruang rekreasi di Banjarmasin yang bisa dikunjungi. Nanti lagu-lagunya bisa disesuaikan dengan selawatan. Ibnu Sina menambahkan musik air mancur menari akan disesuaikan dengan nuansa Islami seperti lagu-lagu salawat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Menjelang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29, Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin menyiapkan sejumlah petugas kebersihan. Petugas kebersihan disiapkan untuk mengantisipasi penumpukan sampah di tempat-tempat penyelenggaraan MTQ. Pasalnya pada pelaksanaan MTQ nanti, jumlah peserta dan warga yang menyaksikan diperkirakan lebih dari 7.000 orang. Kita sudah ada 10 orang yang memang sudah termasuk bersama-sama juga dengan provinsi. Tim ini ada tim kebersihan, kita sama-sama provinsi dan Kabupaten Banjar, semua kita termasuk di tim sana. Itu sifatnya tambahan kah atau lembur ke mereka itu? Yang 10 orang tuh? Lembur, bukan tambahan. Tapi dari berdasarkan informasi sementara dari EO pelaksana MTQ, mereka juga ada menambah merekrut orang gitu. Dari EO-nya. Oh, dari EO malah. Bukan dari kita. Itu titiknya yang di 2 venue itu loh, Pak. 2 venue. Di Sabila. Tapi kita
terpusat kita terpusat di Masjid Jami. Di Banjarmasin ada 2 masjid yang akan menjadi tempat penyelenggaraan MTQ, yakni Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.